Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran tematik tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 3 tentang hidup rukun dalam keluarga. Nah, agar pertemuan kita diberkahi Allah, ayo kita mulai dengan basmalah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang hidup rukun dalam keluarga beserta contohnya. Yuk lanjut. Nah, yang pertama, contoh hidup rukun dalam keluarga. Apa saja ya contohnya? Yuk kita intip. Yang pertama, menghormati ayah dan ibu. Nah, contohnya kita setiap berangkat ke sekolah izin kepada kedua orang tua dan mencium tangan kedua orang tua. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan ya bahwa keridaan Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan kebalikannya kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah harus pamit kepada kedua orang tua dan minta doanya supaya anak-anak dimudahkan dalam belajar. Lanjut ya. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Misalnya membantu ibu menyapu, terus membantu ibu memasak ya. Apa yang bisa anak-anak lakukan untuk meringankan beban orang tua, silakan dilakukan. Karena apa yang kalian lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah. Lanjut ya. Yang ketiga, belajar bersama abang atau kakak. Nah, misalnya kakak mengajari adik membuat bangunan dari balok ya. Nah, mengajarkan adik adalah salah satu bentuk hidup rukun di rumah. Jadi tidak saling berkelahi dengan saudara. Yang keempat, saling menyayangi dan peduli sesama saudara. Contohnya apa Ustazah? Yuk kita intip. Nah, ya, saling menyayangi dan peduli. Misalnya adiknya membantu orang tua membersihkan kebun. Anak-anak harus peduli juga, turut serta ya, bantu orang tua dan adiknya membersihkan kebun juga. Jadi sama-sama ya, peduli ketika melihat adiknya kesusahan. Misalnya mau ngambil air di atas meja tapi nggak sampai tangannya, anak-anak bantu ya. Nah, itu artinya peduli. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai sesama saudara. Nah, seperti yang kemarin Ustaz jelaskan pada materi PKN ya kemarin ya, saling menghormati ya. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Nah, kali ini saling menghormati dan menghargai sesama saudara. Contohnya, nah, sayang kepada adik kita ya. Jangan mentang-mentang adik kita tuh lebih kecil, kita tidak hormat kepada adik kita, tidak menghargai. Misalnya adik kita memberikan pendapat, kita tidak menganggap pendapat tersebut. Tidak boleh, karena saling menghargai apapun yang diucapkan oleh saudara kita. Selama itu perbuatan baik dan itu untuk kebaikan, tetap kita hargai dan hormati ya. Nah, tadi penjelasan tentang hidup rukun di rumah. Nah, sebagai latihan, anak-anak boleh kerjakan halaman 30 ya. Ayo action, langsung dikerjakan. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah selesai. Anak-anak hebat sekali ya. Jadi jangan mengeluh mengerjakan sesuatu ya, karena sesuatu itu ketika dikerjakan insya Allah akan selesai ya.
Sekarang kita lanjut tentang panjang pendek nada. Nah, anak-anak, Ustazah mau ajak anak-anak bernyanyi nih, tapi melalui tontonan berikut ini. Mari bernyanyi dulu ya. Judulnya Peramah dan Sopan. Lagu Peramah dan Sopan ini diciptakan oleh Pak Dal. Nah, oke ya. Kita intip dan kita bernyanyi bersama. Oke, alhamdulillah ya. Tadi anak-anak sudah menonton dan mendengarkan lagu tentang peramah dan sopan ya. Anak-anak bisa hafalkan di rumah ya. Nanti bisa cari di YouTube juga ya. Insya Allah banyak. Nah, selanjutnya pada lagu peramah dan sopan kita dapat membedakan nada panjang dan nada pendek. Nah, sekarang tandailah lagu peramah dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut. Tanda titik adalah bagian yang dinyanyikan dengan nada yang pendek. Sedangkan garis bawah adalah bagian yang dinyanyikan dengan nada yang panjang. Anak-anak bisa cek di buku paketnya ya. Nanti silakan dilihat kembali sesuai dengan ketentuan tadi ya. Tanda titik dan garis bawah. Nah, lagu peramah dan sopan ini ya, seperti yang tadi Ustazah bilang, tanda titik dan garis bawah. Nah, ini loh anak-anak, sudah ada di buku paketnya sebenarnya, tapi supaya anak-anak mudah belajarnya, Ustazah masukkan pada PowerPoint ini supaya anak-anak mudah dalam belajar. Diingat ya, tadi tanda titik dan garis bawah. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain itu anak-anak, pada lagu peramah dan sopan kita juga dapat membedakan kuat dan lemahnya tekanan pada lagu.
Caranya bagaimana Ustazah? Yuk kita intip. Nah, kan tadi lagunya bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah anak-anak, pada layar ya sudah diberi tanda sama dengan, dan pada kata yang ada tanda sama dengan itu ditebalkan. Nah itu maksudnya kata yang ditandai dengan sama dengan itu adalah tekanan yang kuat ya, yang dibunyikan dengan tekanan yang kuat. Misalnya Ustazah ambil bait pertama, bukannya congkak, bukannya sombong ya, tekanannya kuat. Bukannya congkak, bukannya sombong. Jadi ketika kita menyebutkan kata tersebut menggunakan tekanan ya. Nah selain itu ya, yang tidak bertanda sama dengan dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, coba anak-anak perhatikan bilangan di bawah ini. 136 dibaca 136. 136 itu adalah lambang bilangannya. Sedangkan kata 136 adalah nama bilangannya. Nah, jadi anak-anak, lambang bilangan dan nama bilangan itu bisa kita lihat ya, dan bisa kita berikan pada bilangan apapun, tergantung bilangan yang disajikan pada buku ya. Nah, sekarang sebagai latihan supaya anak-anak paham ya, kerjakan dan lengkapi halaman 33 dan 34. Ya, ball action untuk mengerjakan ya. Dilengkapi yang tabel yang kosong ya, yang sudah terisi nggak perlu dilengkapi lagi. Anak-anak silakan lengkapi bagi bagian tabel yang kosong. Mudah kan? Nah, sekarang anak-anak sudah bisa mengerjakan halaman 33 dan 34. Alhamdulillah, anak-anak hebat sekali. Nah, anak-anak, Ustazah akan rangkum pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini banyak sekali ilmu yang sudah anak-anak dapatkan. Apa saja ya Ustazah? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, nah tadi anak-anak sudah belajar tentang contoh hidup rukun dalam keluarga. Contohnya apa saja sudah dijelaskan di depan ya. Nah, dalam keluarga harus hidup rukun. Yang kedua, belajar tentang panjang pendek dan kuat lemahnya nada pada lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Nah, anak-anak sudah bisa menentukan panjang pendek dan kuat lemahnya nada pada kata dan lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menentukan lambang dan nama bilangan. Jadi anak-anak gak usah bingung lagi. Ketika ada lambang bilangan, anak-anak tinggal tulis aja lambang bilangan itu berapa. Tinggal ditulis ya, ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan lambang bilangannya. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan banyak ilmu ya. Nah, semoga apa yang anak-anak dapatkan hari ini berkah. Berkah artinya ilmu tersebut dapat kita ingat ya. Ketika dibutuhkan ilmu itu
langsung cling ingat di kepala kita ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan pahala yang banyak sekali hari ini karena anak-anak sudah banyak belajar ilmu hari ini. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Kita ketemu lagi nanti. Agar ilmu yang diperoleh semakin berkah, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.